Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rataswari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan 3 model pembelajaran. Yang pertama ada PBL atau Problem Based Learning, yang kedua ada PJBL atau Project Based Learning, yang ketiga ada Quantum Teaching Learning. Sekian pembukaannya, lanjut ke contoh-contoh pembelajarannya. Yang pertama ada Problem Based Learning atau singkatannya PBL, merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa di dalamnya. Keaktifan siswa dalam berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. PBL ini awalnya dikembangkan di pendidikan medis, tapi sekarang sudah banyak digunakan untuk jenjang dan yang pendidikan dan bidang pendidikan yang lainnya. Berikut adalah penerapan PBL ketika di kelas. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini adalah tentang alat tercela. Siapa yang tahu alat tercela itu ada apa aja? Ayo. Saya bu, saya tahu. Bohong bu, bohong. Saya bu, marah-marah bu. Ya betul, banyak sekali ya kalian yang menjawab tadi. Jadi materi kita hari ini tentang alat tercela. Dan tadi salah satu yang disebutkan itu marah. Nah sekarang kita akan membahas masalah marah dan juga iri dengki. Nah ibu akan bagi 2 kelompok. Nanti kalian diskusi ini. Kelompok pertama tentang marah. Kalian cari pengertiannya, marah tuh apa, terus dampak buruknya untuk diri sendiri itu apa, sama kalian cari cara mengatasinya ya. Nah yang kedua, kelompok kedua, cari tentang materi iri dan dengki. Sama seperti kelompok pertama, kalian cari pengertiannya, cari dampak buruknya, sama cari cara mengatasinya. Oke? Ngerti ya anak-anak? Ngerti? Ya. Silakan dikerjakan, nanti ibu balik lagi ke kelas ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian cari ya, ini ada di buku paket. Kalian cari aja di bab 3 halaman 58, oke? A few moments later. Gimana anak-anak? Udah selesai? Ibu udah kasih waktu 10 menit, cukup ya? Cukup, udah ada yang siap? Kelompok 1 udah siap? Ya, silakan maju, ayo presentasikan ya. Saya dari kelompok 1 ya Bu, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi tadi kelompok kami sudah mendiskusikan. Jadi marah itu adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang ataupun perasaan setelah diperlakukan secara tidak baik gitu. Nah jadi sebenarnya marah ini membantu kita memahami kalau kita ini merasa dirugikan dan juga memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan yang ada gitu. Nah dampak kalau kita keseringan marah itu, yang pertama udah pasti darah tinggi, makanya ibu-ibu suka bilang jangan bikin saya darah tinggi gitu. Nah yang kedua bisa kena penyakit yang lain seperti serangan jantung, terus gangguan pernafasan, sakit kepala, stroke ataupun depresi gitu. Nah untuk mengatasi marah yang berlebih ini, yang pertama menenangkan diri sebelum bicara. Jadi kalau kita udah marah, kita tenangin diri dulu. Kalau waktu itu saya pernah dengar, jadi kalau kita lagi marah itu sebaiknya duduk. Kalau misal duduk kita masih marah, kita tidur gitu. Kalau emang masih marah juga, kita harus wudhu. Nah, yang kedua itu luangin waktu untuk istirahat. Karena biasanya orang yang keseringan marah itu batinnya sebenarnya lelah gitu. Jadi dia butuh istirahat yang cukup. Lalu yang terakhir, perbanyak olahraga. Udah segitu aja Bu. Oh iya, terima kasih, bagus banget presentasinya, keren. Ya lanjut kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Sipa dari kelompok 2 ingin mewakili kelompok saya untuk presentasi. Izin ya Bu. Jadi tadi Ibu udah memberi materi
tentang iri dan dengki, dan kami disuruh mengkaji atau menganalisis ya. Jadi iri dan dengki ini sesuai dengan yang kami diskusikan adalah tidak tenang kalau tidak tenang dengan apa yang dimiliki orang lain. Jadi dia itu nggak suka orang lain lebih dari dia gitu. Jadi dia merasakan perasaan iri dan berharap kalau hal-hal menyenangkan tadi yang ada di orang lain itu segera menghilang. Nah, dampak buruk dari iri dan dengki ini yang pertama, menjauhkan diri dari rasa syukur. Yang kedua, susah melihat orang lain senang. Dan ketiga, sudah pasti menghapus amalan-amalan baik yang sudah dilakukan. Cara mengatasi iri dan dengki ini, yang pertama pastinya mensyukuri hidup. Yang kedua, jadi diri sendiri dan fokus dengan diri sendiri gitu. Jadi apa adanya, jangan berpatok dengan kebahagiaan orang lain gitu Bu. Iya, bagus sekali ya, alhamdulillah. Ya, silakan balik lagi duduk ke tempatnya masing-masing ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. 2. Puji Bial. Kita ketemu lagi minggu depan di pelajaran yang sama. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang alat terpuji. Ibu keluar dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL. Nah, PJBL ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Perbedaan PBL dengan PJBL. PBL itu kan menuntut siswa untuk berpikir kritis, sedangkan PJBL ini menciptakan siswa ini dituntut untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajar. Berikut contoh penerapan PJBL di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, bagaimana kabarnya? Baik ya? Iya, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajar oleh saya sendiri, Ibu Ratna ya. Materi kita minggu ini tentang hadas ya, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, jadi nanti Ibu bikin kelompok ya untuk kalian, nanti 2 kelompok. Kelompok 1 nanti Ibu kasih tugas kalian cari apa aja hadas besar dan pengertiannya, juga cara untuk membersihkan hadas tersebut. Sedangkan untuk kelompok 2 nanti cari tentang hadas kecil, sama seperti kelompok yang pertama, cari pengertian dan cara penyuciannya atau cara pembersihannya seperti apa ya. Nanti Ibu tagih tugasnya ya. Ya, gitu aja ya. Oke, udah 20 menit ya. Jadi siapa yang sudah? Semuanya udah semua? Oke, kalau gitu kita mulai dari hadas kecil. Ini hasil mind mapping. Ketiga, quantum teaching. Yang ketiga ada quantum teaching. Quantum teaching ini model pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menggunakan unsur yang ada pada siswa juga lingkungan belajarnya, dan melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Quantum teaching ini memiliki pedoman, yaitu bawalah dunia siswa ke dunia guru dan antarkan dunia guru ke dunia siswa. Contohnya, guru akan mengajak murid untuk menyanyi bersama. Misal menyanyi 25 Nabi dan Rasul gitu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harzul, Kifli gitu.
Karena dengan menyanyi biasanya anak-anak yang tahu lagunya akan ikut bernyanyi juga, sedangkan yang misal belum tahu, mereka akan tertarik untuk mempelajarinya lebih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.